Londo Ireng, Belanda Hitam, atau Zwarte Hollanders adalah istilah yang lekat dengan para serdadu kenil yang direkrut dari benua Afrika. Bagaimana sejarah satuan tentara bayaran ini yang menjadi ujung tombak Belanda dalam menghadapi perlawanan dari kekuatan-kekuatan lokal di Nusantara? Sebelum membahasnya lebih lanjut, bantu channel ini untuk terus membuat video-video tentang sejarah dengan melakukan subscribe, menghidupkan notifikasi, menekan like, dan meninggalkan komentar di akhir video. Perang Jawa yang berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830 cukup memberikan kesulitan bagi pemerintah Hindia Belanda. Belanda kehilangan banyak serdadu, khususnya satuan-satuan yang direkrut dari Eropa. Keadaan diperparah karena kemerdekaan Belgia pada tahun 1831 yang membuat perekrutan serdadu dari Belanda juga mengalami kemandekan. Merekrut terlalu banyak serdadu pribumi Nusantara dari Ambon dan Bugis juga sangat beresiko karena membawa kemungkinan mereka akan membelot di masa depan. Solusi yang kemudian dipilih oleh Belanda adalah merekrut tentara dari bekas koloninya yang ada di pantai barat benua Afrika. Belanda mengikuti langkah yang sama seperti yang dilakukan oleh Inggris dan Prancis yang merekrut tentara dari Afrika untuk bertugas di wilayah jajahan mereka yang lain. Serdadu Afrika juga memiliki banyak kelebihan. Mereka dikenal memiliki fisik yang kuat, lebih adaptif dengan iklim tropis Hindia Belanda, dan memiliki lebih kecil kemungkinan untuk bersimpati pada perlawanan lokal pribumi. Dari bekas koloninya di Hindia Barat, Belanda masih memiliki basis di kota Accra, Elmina, dan Axim, yang kini masuk wilayah negara Ghana modern. Hubungan diplomatik antara Belanda dengan kerajaan Ashanti yang berkuasa di sana juga cukup baik. Perekrutan pertama dimulai dari Elmina pada tahun 1831. Otoritas Belanda di kota tersebut, Gubernur Evlast, diminta pemerintah Belanda untuk mengumpulkan 150 orang Afrika untuk diberangkatkan ke Pulau Jawa. Namun ia hanya dapat mengumpulkan sebanyak 44 orang. Rekrutan pertama ini diberikan kontrak untuk berdinas selama 6 tahun. Setelah itu, mereka dapat melakukan daftar ulang, pulang kembali ke Elmina, atau menetap di Pulau Jawa. Rekrutan pertama ini bergabung dengan berbagai motif dan latar belakang. Sebagian dari mereka memang sudah bekerja di garnisun Belanda, sebagian tertarik karena uang atau memang berstatus sebagai budak dan dapat menukar masa tugas mereka dengan kebebasan. Perekrutan seterusnya dilakukan melalui kerjasama dengan kerajaan Ashanti. Pemerintah Belanda mendirikan depot khusus di kota Elmina untuk memudahkan perekrutan yang dikelola oleh Johan Hoyde Cooper, seorang pejabat keturunan Belanda Afrika. Dalam lingkungan militer Hindia Belanda, sesuai dengan perjanjian dengan kerajaan Ashanti, status serdadu Afrika dibuat setara dengan serdadu Belanda. Mereka mendapatkan gaji yang lebih tinggi dan fasilitas yang lebih baik dibandingkan serdadu pribumi. Satu-satunya hal yang membedakan mereka dengan serdadu Eropa adalah masa kerja yang dibatasi. Sejak tahun 1837, masa kerja serdadu Afrika yang bukan budak diperpanjang menjadi 15 tahun. Setelah beberapa laporan dari perwira Belanda terkait kinerja serdadu Afrika yang cukup baik, perekrutan besar-besaran dilakukan hingga tahun 1841. Banyak serdadu Afrika yang habis masa kerjanya memilih untuk menetap di Pulau Jawa dan membangun komunitas di sana. Keputusan untuk tinggal di Jawa adalah sesuatu yang baik, khususnya bagi yang berstatus sebagai mantan budak. Jika mereka kembali ke Afrika, stigma sebagai budak akan tetap melekat pada mereka. Tetapi jika menetap di Jawa, mereka berhak memiliki status yang sama seperti orang-orang Eropa. Namun banyak pula serdadu Afrika yang tidak berumur panjang, sebagian kecil tewas dalam pertempuran, dan cukup banyak yang meninggal karena penyakit. Janji kesetaraan serdadu Afrika dengan serdadu Belanda tidak selalu ditepati. Ada banyak kasus terjadi pemberontakan dan protes dilakukan serdadu Afrika akibat perlakuan yang tidak setara. Pada tahun 1938 misalnya, pernah terjadi serangkaian protes ketika serdadu Afrika diberikan kasur yang tidak sesuai dengan standar untuk prajurit Eropa. Terlepas dari semua itu, serdadu Afrika memang dikenal sangat diandalkan dalam upaya Belanda memperluas koloninya. Fisik mereka kuat, mudah beradaptasi, dan memiliki nyali di atas rata-rata. Dalam ekspedisi ke Bali pada tahun 1849, Satuan Afrika dari Batalion Infanteri ke-7 dianugerahi ordo penghargaan yang paling tinggi dalam sejarah militer Hindia Belanda. Selama Perang Aceh, Belanda mengirim 2 kompi satuan tempur Afrika sebanyak 230 orang. Meski dengan jumlah yang kecil, reputasi tempur mereka cukup ditakuti. Dalam lingkungan kehidupan mereka, dengan berbagai kesetaraan yang mereka dapat dengan orang Eropa,
Banyak serdadu Afrika yang juga arogan, rasis, dan memandang rendah kaum pribumi. Di sisi lain, mereka juga cenderung dibenci oleh kalangan pribumi dan oleh orang kulit putih sendiri karena dianggap sulit untuk diatur. Gelombang terakhir perekrutan serdadu Afrika terjadi antara tahun 1860 hingga 1872. Secara umum, antara tahun 1832 hingga 1872, Belanda mempekerjakan total 3.000 orang Afrika dalam tubuh kenil. Sejak tahun 1915, tidak ada lagi serdadu Afrika asli yang masih aktif dalam kenil, tetapi komunitas orang-orang Indo-Afrika cukup banyak terbentuk di wilayah-wilayah garnisun tentara Belanda seperti Semarang, Purworejo, Salatiga, dan Surakarta. Komunitas campuran ini tetap mendapatkan perlakuan istimewa seperti orang-orang kulit putih, bahkan dapat berasimilasi dengan orang-orang Indo-Eropa. Mereka menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa ibu dan bersekolah di sekolah-sekolah Belanda. Keturunan Indo-Afrika tetap ada dalam tubuh kenil hingga akhir keberadaan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia pada tahun 1949. Setelah kemerdekaan Indonesia, banyak dari orang-orang Indo-Afrika bergabung bersama orang Belanda dan Indo-Belanda dalam eksodus besar-besaran ke Belanda. Label Belanda hitam atau Londo Ireng menjadi suatu label dengan konotasi negatif yang biasanya digunakan oleh kaum nasionalis kepada orang-orang yang dianggap sebagai kolaborator kolonialis Belanda.